Guys, ngeri banget ini guys. Serangan Amerika Serikat ke Iran itu ternyata ada biang keroknya loh. Ada dalang aktor di belakangnya. Mungkin lu selama ini udah tau lah. Salah satu negara yang bermain itu namanya Israel. Tapi sebetulnya ada negara lain loh yang ikut terlibat. Manas-manasin, ngomporin. Bahkan Amerika Serikat diwajibkan untuk sesegera mungkin menghancurkan Iran. Negara apa ini guys yang sebetulnya di belakang layar ikut bermain. Tapi di Indonesia citranya baik banget. Seolah-olah dia itu penyelamat muka bumi ini. Juru damai guys. Tapi selain itu ada juga masalah utama loh. Sebetulnya Indonesia juga yang membuat negara ini menjadi sedemikian kaya raya dan punya power buat sogok sana sini supaya dunia bertekuk lutut di hadapannya, termasuk Indonesia sendiri. Jadi di sini lu bisa lihat Indonesia ini juga ada kontribusinya terhadap perang yang terjadi di Timur Tengah. Kalau lu penasaran apa sih sebetulnya yang kita mau bahas, lu jangan skip video ini. Let's check this out. Jadi guys, sebelum kita bahas lebih detail ya, teman-teman tuh harus bertanya-tanya loh. Peperangan antara Iran lawan Amerika Serikat lawan Israel ini itu sebetulnya nggak disetujui sama rakyat Amerika Serikat. Bahkan kita ada hasil polling yang lu bisa lihat di layar kaca, mayoritas orang Amerika Serikat itu nggak setuju dengan yang namanya peperangan ini. Tapi pertanyaannya, kenapa rakyat Amerika Serikat nggak mau guys? Amerika Serikat itu pergi perang ya dengan negara lain karena mereka lihat nggak ada untungnya buat negara Amerika Serikat. Jujur aja nih, mayoritas negara Amerika Serikat itu lagi susah, ekonomi sulit di situ, pengangguran di mana-mana, PHK di mana-mana, dan ternyata walaupun udah banyak orang tinggal di jalan, jatuh miskin, Amerika Serikat sempet-sempetnya lu bikin perang sama negara lain. Aneh, padahal negaranya lagi sulit. Dan yang lebih aneh lagi, orang kan juga bertanya, ketika lu pergi perang, habis duit ribuan triliun udah pasti, lu bayar itu pakai apa? Lu kan bayar itu pakai duit pajak. Duit pajak siapa? Rakyat Amerika Serikat. Nah harusnya kan rakyat Amerika Serikat itu ditanya, setuju gak sih duit lu dipakai buat buhin rakyat negara lain? Nggak ya, ujung-ujungnya mereka kan nggak ditanya juga. Dan nggak dianggap juga, nggak penting juga. Mereka kan cuma alat untuk mendapatkan kekuasaan melalui jalur kotak suara di pemilihan umum. Begitu pemilihan umum selesai ya, pemimpinnya terserah dia lah mau bikin apa guys. Makanya lu gak usah heran juga orang bertanya-tanya apa untungnya buat Amerika Serikat menjajah Iran. Kalau nyerang Venezuela jelas lah, dia dapat minyak deket dari Amerika, bisa disikat. Bahkan ada perusahaan-perusahaan minyak Amerika Serikat yang sudah operasional di Venezuela. Aman, jelas. Ambil Kuba, akuisisi Kuba, jelas. Tinggal sepelemparan batu dari Miami, tetangganya mereka. Jelas penting dibanding dikuasai musuh-musuhnya Amerika Serikat, yang mendingan Amerika Serikat yang ambil alih. Tapi kalau Iran ini kan ada di belahan dunia yang lain guys. Kenapa ya Amerika Serikat sampai harus buang-buang resources, buang-buang duit, tenaga, waktu, nyawa prajuritnya buat berperang di negara lain yang tentu nggak ada benefitnya buat Amerika Serikat sendiri. Artinya di sini jangan-jangan peperangan ini dilakukan demi kepentingan orang lain atau negara lain yang jelas bukan demi kepentingan rakyat Amerika Serikat sendiri. Bahkan banyak beredar loh video tentara-tentara Amerika Serikat itu demonstrasi di Amerika. Kenapa mereka demo? Mereka nggak setuju dengan perang ini karena mereka lihat perang ini cuma menguntungkan negara Israel. Dan mereka nggak rela anak-anak muda Amerika Serikat mati demi peperangan yang goalnya itu nggak jelas. Yang goalnya itu cuma menguntungkan negara Israel. Mereka pun gak rela guys. Bahkan gubernur dari California nih yang namanya Stan ini sampai berulang kali bilang, dia salah satu pemprov di sana, dia bingung dengan serangan Amerika Serikat di Iran. Dia bilang dia ini sama seperti mayoritas rakyat Amerika kebanyakan yang gak ngerti kenapa ya Amerika Serikat harus melakukan serangan itu. Apa ya tujuannya? Kenapa alasan pemerintah selalu berubah-ubah setiap jamnya? Dan Amerika bakal ada di sana selama berapa tahun, selama berapa lama, dan seberapa banyak duit yang akan kita habiskan di situ. Jadi dari situ udah lihat ya, banyak pejabat-pejabat juga di Amerika Serikat yang nggak setuju kenapa negaranya harus berperang di benua lain yang nggak ada urusannya sama Amerika Serikat. Dan kalau lu lihat di Economist ya, itu juga bilang bahwa ya mayoritas rakyat Amerika juga nggak tahu. They have no idea. Mereka nggak ada kepikiran apa alasan sebenarnya Donald Trump itu yang dia inginkan dari Iran guys. Tapi satu hal yang penting lah buat kita cermati ya. Kenapa sampai banyak orang yang bingung dengan langkah yang diambil Donald Trump. Dan apa maksudnya gubernur Stan ini, Donald Trump ini berubah-ubah tiap jam. Pemerintah ini nggak jelas tujuannya apa, alasannya kenapa. Karena bisa nih pagi-pagi mereka bikin siaran pers bilang serangan Iran ini untuk keamanan nasional Amerika. Siang-siangnya berubah lagi. Serangan ini untuk melindungi sekutu-sekutu Amerika yang ada di Timur Tengah. Sore di hari yang sama berubah lagi. Serangan ini untuk mencegah ancaman-ancaman dari Iran.
ke negara-negara lain. Malam-malam berubah lagi. Ini dilakukan serangannya buat menjaga supaya kawasan Timur Tengah, kawasan Teluk tetap stabil. Artinya dari sini lu udah tahu Amerika Serikat ini melakukan peperangan tanpa ada visi misi objektif yang jelas. Kenapa nggak jelas? Karena artinya mereka itu cuma melaksanakan perintah. Mungkin dari negara lain, dari sehingga mereka pun nggak tahu, namanya juga cuma anjing pelaksana, disuruh ngebunuh, ngebom, lakukan aja. Cuma anjing, mereka ini cuma peliharaan. Donald Trump pun cuma karyawan. Jadi wajar aja kalau ditanya tujuannya apa, alasannya apa, ya mereka nggak tahu. Dan mereka pun pasti kaget juga. Gue yakin tentara Amerika Serikat pun kaget kok tiba-tiba harus nyerangnya sekarang, harus hari ini, harus detik ini. Nggak ada yang tahu karena mereka cuma melaksanakan perintah, guys. Dan kalau lu lihat sebetulnya Amerika Serikat bukan dalam posisi yang ideal untuk melakukan perang. Karena kalau lu lihat ya, utangnya Amerika Serikat saat ini sudah mencapai 36 triliun dolar. Itu setara 600.000 triliun rupiah loh. Alias setara 600 kuadriliun. Dan saking besarnya utang Amerika Serikat ini, guys, ya banyak ya tokoh-tokoh, pejabat, pengusaha, konglomerat dunia itu sampai kaget. Elon Musk aja sampai bilang Amerika Serikat bakal bangkrut, 1000% bakal bangkrut karena utangnya udah terlalu gede. Elon Musk tuh salah satu orang terkaya di dunia. Ada lagi Ray Dalio nih, salah satu investor yang cerdik. Ray Dalio bilang apa? Amerika Serikat udah berada di debt spiral. Mereka udah berada di pusaran hutang yang sedemikian kompleks dan dalam. Jadi satu-satunya solusi cuma gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang terus. Sampai kiamat. Ujung-ujungnya apa? Nilai mata uang Amerika Serikat bakal makin tidak berharga. Jadi dari sini teman-teman udah bisa lihat bahwa serangan Amerika Serikat ke Iran ini, ya serangan Israel juga sebetulnya, kepentingan Israel di sini, udah pasti bakal memperburuk nih, bakal beresiko tinggi nih buat ekonomi Amerika Serikat. Jadi sebetulnya sangat-sangat terancam nih posisi Amerika Serikat. Tapi kenapa dia tetap harus lakukan itu ya guys? Apalagi udah utang Amerika besar. Kalau lu lihat ya, anggaran yang dikeluarkan buat perang kayak begini ini udah pasti sangat-sangat membebani rakyatnya Amerika Serikat. Karena udah ada hitung-hitungannya nih, ahli ekonomi fiskal ya, di Operation Epic Fury-nya Amerika Serikat ini baru jalan 4 hari ya, tapi negara Amerika Serikat itu sudah rugi hingga 210 billion dollar, alias setara 3.500 triliun. Gila banget guys, mahal banget loh ini. Walau mungkin menurut gua agak absurd juga sih 3.500 triliun, tapi kalau lu lihat apa yang dilakukan Amerika Serikat di Teluk itu sebetulnya jadi make sense. Kenapa? Karena mereka mengerahkan ya armada kapal induk dalam skala besar, yang terbesar bahkan sepanjang sejarah. Lebih dari 50% kekuatan militer angkatan laut Amerika Serikat bukan lagi di Laut Cina Selatan guys, tapi adanya di Teluk. Dan salah satu pengeluaran terbesar yaitu operasional kapal induk. Kapal induk itu isinya ribuan manusia guys, mulai dari catering, tukang sapu, pilot mah cuman berapa biji, ahli radar, teknisi, waduh udah banyak banget lah. Ribuan orang situ yang harus makan tiap hari. Harus ada ruangan buat obat, infirmaries, doctors. Wah udah kayak kota berjalan guys kapal induk ini. Dan yang namanya kapal induk kalau sekali jalan itu nggak mungkin sendirian. Kapal induk itu selalu berjalan dalam formasi. Karena sedemikian pentingnya kapal induk pasti dikawal oleh carrier, kapal perusak, kapal selam. Dalam konteks Amerika Serikat, 2 kapal induk Amerika Serikat yang hari ini ada di kawasan Timur Tengah itu bahkan ya diperkirakan anggaran hariannya sekitar 13 juta dolar Amerika Serikat per harinya. Nah buat kapal induk yang lebih modern seperti USS Gerald Ford, itu biaya operasionalnya bisa lebih dari 11 juta dolar Amerika Serikat setiap harinya. Nah ini buat cuma 1 kapal induk loh guys. Biayanya itu udah di atas 10 juta dolar setiap hari. Selain armada laut, Amerika Serikat juga kan harus pakai senjata-senjata modern lagi nih. Yang udah pasti nih menghabiskan biaya besar buat perang ini. Karena diperkirakan ya di operasi militer ini ada sekitar 1.250 drone kamikaze yang digunakan. Nilai totalnya itu 43,8 juta dolar. Ada lagi pesawat pengebom siluman B-2. Ini sekali jalan bisa menghabiskan 150.000 dolar Amerika Serikat per jamnya guys. Lu bayangin lu, sekali terbang biayanya itu 150.000 dolar per jam. Dan kalau mereka ngebom, dari kemarin tuh rudal Tomahawk itu berseliweran guys. Rudal Tomahawk itu mahal banget guys, tapi gue tambah cuan sih. Makin banyak Tomahawk yang hancur, kita tambah cuan lah. Lu udah tau lah kenapa ya. Karena lu tahu nggak, 1 rudal Tomahawk itu harganya sekitar 2 juta dolar. Belum lagi sistem pertahanan anti rudal THAAD mereka punya nih.
Ini buat mencegat serangan balistik karena Iran melakukan serangan balik berusaha ngebom kapal-kapal Amerika. Harga sistem anti rudal ini itu sekitar 12 juta dolar per unitnya. Jadi dari sini teman-teman bisa lihat ya, kalau makin sering dipakai nih senjata-senjata modern ini yang udah pasti mahal ini, di satu operasi militer seperti Epic Fury ini aja diperkirakan bisa habis puluhan juta dolar loh per harinya. Nah, direkturnya Penn Wharton nih udah bikin nih modelingnya, namanya Kent Smathers. Dia memperkirakan ya biaya langsung yang harus ditanggung pembayar pajak Amerika Serikat itu mencapai 95 miliar dolar loh. Belum lagi dampak ekonominya lagi, ada lagi. Kerugian ekonomi akibat perdagangan internasional terganggu, perdagangan energi terganggu. Nilainya bisa sampai 210 miliar dolar. Nah kalau lu hitung nih pakai angka-angka yang tinggi banget ini, total kerugian nih dari segi militer, persenjataan, ekonomi, energi, total kerugian itu sekitar 3.500 triliun guys. Gila nggak guys? 3.500 triliun duit yang habis buat nyerang Iran. 3.500 triliun by the way ya, itu sama dengan anggaran negara Indonesia dalam 1 tahun loh. Dihabiskan dalam 4 hari. Gila nggak? Bahkan media Al Jazeera udah bikin perhitungan juga guys. Jadi laporan Al Jazeera mereka hitung ya 24 jam pertama operasi militer Epic Fury ini Amerika Serikat itu diperkirakan udah habis duit sekitar 779 juta dolar. Ini belum termasuk biaya yang keluar ya buat persiapan serangan, pemindahan pesawat tempur, dan lain sebagainya. Itu biayanya aja sebelum perang nih, itu udah sampai 630 juta dolar. Ngeri guys. Saking ngerinya ya, ada warga Amerika Serikat yang bahkan bikin situs buat melacak biaya perang, namanya Iran Cost Ticker. Lu bisa lihat di layar kaca. Nah dari situ lu udah lihat ya, menurut Iran Cost Ticker itu udah sampai 2,3 billion dolar. Mereka udah hitung tuh biaya cateringnya, biaya kapal selamnya, biaya carriernya, biaya kapal destroyernya dan lain sebagainya lah, cruiser segala macam mereka udah hitung. Jadi duitnya itu udah sekitar 2,3 miliar dolar guys. Itu sekitar 38 triliun buat di satu operasi ini doang dalam 4 hari. Lu bayangin ya, duit triliunan hangus. Gila. Dan menurut gue sih bahkan bisa lebih lagi. Kenapa? Karena kemarin ada laporan resmi ya. 3 pesawat jet canggih Amerika Serikat yang namanya F-15 Strike Eagle resmi hancur lebur guys. Kena tembak. Terus kena tembak sama siapa? Bukan kena tembak sama Iran. Kena tembak sama sekutunya Amerika Serikat sendiri. Nah buat teman-teman biar kebayang ya. Satu pesawat jet F-15 itu harganya sekitar 100 juta dolar. Kalau ada 3 yang kena tembak jatuh, berarti negara Amerika Serikat rugi 300 juta dolar. 300 juta dolar itu setara 5 triliun. Jadi lu bayangin, pencet tombol 5 triliun habis bro. Dalam hitungan detik. Ngeri gak? Ini ada di satu hari operasi pertama aja loh. 3 pesawat jatuh, 5 triliun menguap. Untung bukan duit lu ya, tapi duitnya rakyat Amerika. Makanya rakyat Amerika harus siap-siap bakal tambah miskin. Apalagi kalau mereka kalah perang. Menang perang aja tambah miskin, apalagi kalau mereka kalah di perang ini. Hancur lebur guys negaranya. Makanya sampai detik ini, rakyat Amerika harus dan wajib merasa sangat takut. Karena mereka lah yang menanggung beban perang ini yang nilainya puluhan ribu triliun guys. Dan kalau lu lihat hasil survei yang terakhir di bulan Maret 2026 ya, mayoritas orang itu 39% mereka oppose strongly, mereka menolak perang ini dengan sangat keras. Kalau di total dengan yang oppose somewhat, jadi ya bisa dibilang anget-anget lah, kayaknya sih gak setuju gitu loh. Ya 13 ditambah 39 berarti total ada 52% mayoritas rakyat Amerika Serikat yang sebetulnya gak setuju ya. Tapi dari sini pun lu udah lihat bahwa mayoritas rakyat Amerika Serikat itu terbelah. Lu harus pikir kebalik ya. Artinya ada 48% orang yang kemungkinan setuju. Ini jumlahnya besar loh. Artinya hampir 50% juga rakyat Amerika Serikat yang setuju perang ini dilakukan. Makanya teman-teman gak bisa berharap perang ini bakal berakhir cepat. Gak bisa. Karena ternyata masih ada komponen juga, dan hampir 50% yang merasa perang ini bener harus dilakukan dan harus didukung. Nah yang mereka gak tahu ya, Donald Trump itu salah perhitungan. Mereka mungkin terlalu pede, sama seperti Jerman ketika mereka memulai perang dunia II, mereka bisa merebut Polandia, Operation Blitzkrieg, mereka bisa ambil negara itu hitungan jam guys. Gila. Hebat banget. Tapi kalau lu lihat Donald Trump merasa kepedean gara-gara apa? Mereka sukses ambil alih Venezuela. Mereka kira awal-awal ya 4 hari aja cukup nih buat ngambil negara Iran. Ini udah sama kayak Ukraina Rusia lah. Lu tau gak, Rusia itu pun membuat perhitungan yang sama ketika mereka ngebom Ukraine. Mereka mengira gak nyampe 1 minggu Ukraina udah jatuh ke pelukannya Rusia. Sekarang udah berapa tahun, sudah bertahun-tahun perang Rusia sama Ukraina ini gak kelar-kelar guys. Nah Amerika Serikat most likely juga akan mengalami nasib yang sama. Kenapa?
Halo guys, ngeri banget ini guys. Market terus-menerus nyungsep, merah membara dan crash di mana-mana. Nah, buat teman-teman yang merasa bingung nih gimana cara melewati navigasinya nih, peperangan yang terjadi di Iran bentar lagi buka cabang di Asia. Kalau lu nggak siap guys, lu jangan kaget kalau lu harus berpisah dengan harta kekayaan lu. Nah, terus gimana kalau teman-teman yang masih belum tahu dan belum tahu gimana caranya bersiap menuju dunia yang makin kacau ini? Jangan sampai lu investasi lu terganggu. Segera gabung di Benix Investor Group. Karena apa yang terjadi di market crash hari ini, merah membara, sudah gue share dari tahun lalu. Dan hari ini semua berjalan sesuai skenario yang gue ajarin. So buat teman-teman yang pengen tahu gimana caranya cari cuan ya di era perang dunia 3 ini, segera daftarkan dirimu sekarang juga hanya di www.benix.id. Karena cuma di sini ya kita bakal ajarin lu gimana cara investasi yang benar. Kita bakal ketemu dengan direksi-direksi perusahaan top yang ada di Indonesia. Kita akan ajak lu buat site visit, temu emiten, bahkan kita ada acara sebentar lagi gala dinner bersama seluruh investor di Benix Investor Group. So tunggu apa lagi guys? Orang dari luar negeri aja berbondong-bondong buat ikut Benix Investor Group. Masa lu ketinggalan? Benny Batara, the founder of the Benix Investor Group. Yuk buruan segera daftar di Benix Investor Group sekarang juga. Kenapa? Karena setelah 4 hari berlalu dan Iran tidak bertekuk lutut hari ini, Donald Trump akhirnya merevisi peperangan di Iran ini kemungkinan bisa berlanjut sampai 4 bahkan 5 minggu ke depan guys. Ini ngeri nih. Ngeri kenapa Pak? Lu tau lah Selat Hormuz itu hampir 1/5 stok minyak dunia lewat sana. Kalau ditutup selama 5 minggu, lu udah bisa hitung negara-negara yang cadangan minyaknya di bawah 5 minggu siap-siap menangis. Makanya lu juga gak usah heran ya kalau negara-negara Eropa pun banyak yang gak setuju dengan serangan ke Iran ini. Bahkan si Turki nih, Erdogan, sampai terang-terangan bilang serangan kepada Iran ini jelas-jelas melanggar hukum internasional. Negara Spanyol, mereka bahkan berani menolak permintaan Amerika Serikat untuk menggunakan pangkalan-pangkalan udara Spanyol guna menyerang Iran. Dan lu juga bisa lihat Rusia sama Cina ya udah mengutuk Israel juga sama Amerika Serikat. Mereka bilang udahlah kalian gencatan senjata aja, berdamai aja. Nah ini juga sama negara-negara EU, negara-negara di Eropa juga yang lain juga banyak yang bilang bahwa semua pihak yang terlibat itu harus menahan diri nih. Mereka yang paling ketakutan lah guys, sudah pasti. Harga energi di sana udah naik tinggi. Teman-teman yang di sini yang tinggal di Belanda, yang di Jerman, lu patut ketakutan. Siap-siap ya, tagihan listrik lu, tagihan gas lu. Gua yakin dan gue jamin. Apalagi teman-teman yang masih merasa kedinginan hari ini. Lu punya tagihan listrik bisa naik sampai 3 kali lipat di tahun 2026. Ready gak lu? Jadi teman-teman kalau dari sini lu lihat ya, sebetulnya nggak ada alasan buat Amerika Serikat buat nyerang Iran. Kenapa ya? Sekutu-sekutunya nggak ada yang setuju. Teman-temannya Amerika Serikat di NATO nggak ada yang setuju. Rakyat Amerika Serikat juga mayoritas ya 52% nggak setuju. Biaya puluhan ribu triliun harus siap-siap habis. Nyawa tentara Amerika Serikat udah banyak yang mati. Tapi kenapa Amerika Serikat tetap berperang? Jadi apa dong alasan Amerika Serikat tetap menjalankan perang ini di Iran? Soalnya dari segi ekonomi udah pasti buruk. Udah pasti merugikan Amerika. Dari segi diplomasi juga merugikan Amerika Serikat. Pasti makin sedikit nih orang-orang yang mau berteman dengan Amerika. Jadi teman-teman ya, kalau kita recap ada banyak alasan nih Donald Trump. Walaupun dia gonta-ganti terus jawabannya, tapi kita recap aja, membuktikan ya. Bener gak yang gue bilang, Donald Trump ini apa sih alasan sebenarnya? Yang pertama yang suka banget dia bilang, mereka melakukan tindakan preemptive strike. Preemptive strike itu berarti mendahului preventif. Preventif itu kan sebelum kejadian. Ambil dong tindakan preventif. Nah kalau preemptive itu sebelum preventif. Jadi bayangin, kalau preventif orang mau adu tembak nih senjata. Sebelum musuh nembak, dia mengambil tindakan preventif dengan nembak duluan. Nah itu preventif. Dia tembak duluan sebelum musuh bergerak mengambil senjatanya. Nah kalau preemptif, jangankan musuhnya ngambil senjata guys. Jangankan musuhnya ngisi peluru ke pistolnya. Tindakan preemptif, musuhnya baru ada niat. Kayaknya bagus juga nih ambil senjata. Belum tentu ditembak. Baru ada kepikiran, mungkin bangun tidur. Kayaknya bagus juga nih ambil senjata. Mungkin mau dilap pistolnya. Mungkin mau dikasih oli, diminyakin. Tapi dia pun juga belum berdiri dari tempat tidur guys. Tindakan preemptif itu bahkan ketika dia masih di dalam level imajinasinya, masih dalam pikirannya, masih dalam rencananya, udah dibom, udah ditembak. Tindakan preemptif, ngeri loh. Jadi nggak perlu ada niat, nggak perlu ada contoh konkret. Apakah dia merakit senjata, apakah dia sudah menyiapkan bom, apakah dia sudah mengarahkan pistolnya, nggak ada. Baru bangun tidur aja kepikiran mau, kayaknya bagus nih bersihin pistolnya, bom, selesai. Jadi dari sisi ini, psikologisnya Donald Trump adalah ya dia berpikir Iran bakal menyerang Amerika Serikat terlebih dahulu.
Makanya Amerika Serikat wajib mengambil tindakan preemptif. Dan ini aneh, kenapa? Karena data-data intelijen itu udah berulang kali menyatakan Iran itu nggak ada niat buat melakukan serangan. Iran hanya akan melakukan tindakan balasan, respon. Mereka nggak akan jadi pihak pertama yang melakukan serangan. Dan udah banyak yang membuat pernyataan seperti itu. Bahkan banyak pejabat-pejabat di Pentagon juga bilang hal yang sama. Tapi kenapa Donald Trump malah berpikir ya Iran bakal serang Amerika duluan? Absurd, nggak masuk akal guys. Negara yang lebih lemah kok bisa-bisanya nyerang duluan, itu aneh. Nah yang kedua, yang sering kali muncul, Amerika Serikat menyerang Iran untuk menghentikan program nuklirnya Iran. Nah sekali lagi ya teman-teman, ini yang sangat absurd dan gue udah bahas kemarin. Ketika Donald Trump bilang goal dari serangan ini adalah untuk menghancurkan program nuklirnya Iran, itu sebetulnya nggak betul. Apalagi kalau mereka bilang Iran itu sebentar lagi sudah punya senjata nuklir. Makanya Amerika Serikat harus buru-buru menyerbu Iran. Ini tidak betul. Karena faktanya Badan Atom Dunia, ini di bawah PBB, udah berulang kali bilang bahwa tidak ada bukti kalau Iran bahkan memiliki program senjata nuklir. Jadi jangankan punya senjata nuklir guys, punya program, punya rencana, punya blueprint untuk membangun senjata nuklir aja nggak ada guys. Lu bayangin. Jadi ini imajinasi apa nih Donald Trump apa Amerika Serikat? Gampang. Imajinasi yang sama ketika Amerika Serikat memutuskan menyerang Irak dengan tuduhan Saddam Hussein punya senjata nuklir. Ujung-ujungnya ada nggak? Nggak ada. Karena buat negara adik kuasa nggak perlu kasus belli, nggak perlu ada justifikasi, nggak perlu ada alibi, nggak perlu. Yang penting serang aja dulu. Kenapa? Kalau nggak majikan marah. Nah, siapa majikannya guys? Berarti majikannya Presiden Amerika Serikat itu bukan rakyat Amerika Serikat. Berarti ada majikan lain nih yang jauh lebih powerful dibandingkan Presiden Donald Trump yang memiliki kekuatan buat menggerakkan Donald Trump, Presiden Amerika Serikat sendiri tersandera di sini. Bahkan sampai membuat alasan-alasan yang nggak logis, nggak ada basis datanya. Bahkan saking bingungnya mereka cari alasan apa ya, pembenar apa lagi ya buat menyerang Iran. Gara-gara udah terbukti dan dibalas sama PBB bahwa nggak ada nuklir di Iran. Jangankan senjata nuklir, rencana aja nggak ada buat bikin nuklir tuh, nggak ada senjata nuklir di Iran. Akhirnya Amerika Serikat cari alasan baru. Mereka menyerang Iran karena Iran mau membuat rudal super canggih yang bisa lintas negara dengan kecepatan super tinggi tanpa terdeteksi radar. Pokoknya rudal nomor wahid lah yang punya jarak jangkauan super jauh dan super cepat dan diperkirakan bisa menghancurkan target-target di Amerika Serikat. Berarti ini rudalnya bisa menyeberangi benua guys. Lu udah mengelilingi setengah planet bumi guys buat ngebom dari Iran ke Amerika Serikat. Di tengah jalan pun isinya apa? Musuh-musuhnya Iran. Rudalnya kalau bergerak ke timur, lu lihat dong, minimal lewatin Jepang, Korea Selatan, teman-temannya Amerika Serikat udah pasti tembak jatuh itu rudal. Kalau mereka tembak ke barat, ada Arab Saudi, budaknya Israel, ada Israel sendiri, ada negara-negara NATO, ada Turki. Gak ada pilihan tuh. Gimana ceritanya mereka bisa ngebom Amerika Serikat jarak jauh pakai rudal itu? Jadi gak masuk akal, absurd. Terus akhirnya mereka cari lagi alasan baru. Apa? Alasan yang keempat guys. Amerika Serikat bilang akhirnya mereka terpaksa menyerang Iran untuk menyelamatkan rakyat Iran dari diktator itu. Mereka menyerang Iran untuk memberikan kebebasan, freedom, in the name of freedom dan demokrasi, supaya negara Iran menjadi negara Indonesia, kena tipu sama demokrasi. Ujung-ujungnya apa? Diperbudak. Dan ini visi misi yang akhirnya dibawa sama Donald Trump, bahwa dia juru selamat, mau membebaskan rakyat Iran dari penderitaan. Ujung-ujungnya apa? Amerika Serikat mau ganti rejim lagi di sana. Ya seperti yang mereka lakukan di banyak negara Asia, Afrika. Ganti rejim terus negara-negara di dunia ini dibikin gak stabil guys. Nah terus ada alasan lain juga gak guys? Ada juga sih yang versi Israel kalau lo mau lihat. Nah menurut negara Israel, negara Iran itu adalah ancaman, existential threat, ancaman terhadap keberadaan Israel di benua yang namanya si Timur Tengah ini. Menurut Israel musuh sejati dia adalah Iran. Dan Iran ini mengancam keberadaan Israel sebagai sebuah negara. Ya makanya mereka wajib membumi hanguskan Iran. Dan gak usah heran kalau yang nyerang Iran duluan itu bukan Amerika tapi Israel. Dan Amerika Serikat terpaksa harus ikut bantu nyerang. Karena itu sekutunya. Jadi kalau gitu apa ya guys alasan sebenarnya kenapa Amerika Serikat menyerang Iran? Ada yang bilang karena file Epstein sudah dirilis. Dan kalau Donald Trump tidak segera menyerang, file yang lebih banyak bakal dirilis lagi. Itu pertama tuh. Karena bisa jadi betul, begitu Donald Trump menyerang Iran, apa yang terjadi? Banyak file-file Epstein itu yang dihapus guys. Nama bersih Donald Trump terjaga rapi.
Berarti Donald Trump lagi disandera nih guys. Ada juga yang kedua, kalau yang versi ini lebih memungkinkan, yang namanya Israel pengen banget, ngebet banget membuka Perang Dunia III. Dan salah satu hal yang paling penting adalah siapapun presiden Amerika Serikat akan selalu dibujuk oleh Israel untuk Iran. Nah yang ini yang paling penting. Donald Trump itu selalu berusaha menahan diri nih, supaya Amerika Serikat tidak terseret nih ke Perang Dunia III. Tapi ternyata ada satu telepon final dari Benjamin Netanyahu yang bilang apa? Kalau lu nggak segera nyerang Iran, Israel akan menggunakan nuklir. Disinilah Amerika Serikat terdesak nih. Mau nggak mau mereka harus buka rahasia nih, ketahuan nih Israel ternyata punya nuklir. Padahal selama ini mereka tutup-tutupin. Jadi aneh, Iran nggak boleh punya nuklir. Kok bisa-bisanya Israel boleh? Takut nih Donald Trump. Takut beneran jadi Perang Dunia III. Makanya dia kemudian terpaksa guys, mau menyelesaikan perang ini secepat mungkin untuk menenangkan hati. Karena kalau enggak, kalau bener-bener nuklir yang diluncurkan, wah dunia kacau guys. Jadi betul-betul nggak enak guys. Orang berulang kali bilang, wah Netanyahu jahat, Donald Trump jahat. Nggak penting, mereka juga cuma pion guys. 2 tahun lagi juga diganti pemilu. Orang lain yang naik, budak juga. Pesuruh doang, cuma punya jabatan. At the end of the day, cuma pesuruhnya, karyawannya, budaknya. Jadi kalau gitu, apa ya guys sebetulnya yang menjadi alasannya Amerika Serikat menyerang Iran guys? Karena kalau dibilang karena Iran punya nuklir, jelas tidak. Kalau dibilang Iran ancaman buat Israel, menurut gue juga enggak. Dan kenapa rezimnya harus diganti karena rakyatnya menderita? Enggak juga. Banyak juga orang yang masih cinta masih Khomeini ini. Dan mereka memang suka agamanya begitu. Kalau ada provokator ya di mana-mana ada, oposisi di mana-mana ada. Jadi apa betul Amerika Serikat itu datang ke sana buat membawa demokrasi, kebebasan buat rakyat? Gua rasa tidak. Dan teman-teman udah lihat lah negara-negara yang dikasih demokrasi sama Amerika Serikat jadinya apa? Nasi uduk guys. Libya, Irak, Afghanistan, wah hancur lebur. Padahal katanya Amerika datang sebagai juru selamat, faktanya enggak. Tambah kacau. Tapi teman-teman, ada loh sebetulnya negara lain yang ikut bermain di sini. Karena ternyata di belakang layar, Amerika Serikat kenapa mendadak menyerang Iran itu karena ada telepon guys dari salah satu negara di Timur Tengah yang membujuk, melobi Donald Trump buat segera Iran. Nama negaranya Arab Saudi. Jadi teman-teman bisa lihat di sini, media mainstream salah satu yang paling ternama di London akhirnya mendapatkan data resmi bahwa Muhammad bin Salman itu diam-diam melobi Donald Trump untuk menyerang Iran. Kenapa dia ngotot banget menyuruh Amerika Serikat buat menyerang Iran? Karena menurut dia, kalau Iran gak dihancurkan sekarang, Iran bakal bertambah kuat, bertambah hebat. Makanya harus dibinasakan sejak sekarang juga. Jadi di belakang layar Arab Saudi itu bilang, ayo buruan dong bom Iran, bom serang mereka. Wah dipanas-panasin lah nih Donald Trump. Tapi kalau lu lihat di depan layar apa yang dibilang Arab Saudi, wah aktingnya bagus banget. Di depan layar para pejabat Arab Saudi terang-terangan bilang, mereka menolak mendukung Amerika Serikat. Bahkan negara Amerika Serikat tidak akan diizinkan untuk menggunakan ruang udara Arab Saudi guna menyerang Iran. Kenapa? Karena katanya Arab Saudi takut Iran bakal melakukan serangan balasan ke industri minyaknya dia, ke infrastruktur minyaknya dia. Tapi itu kata-kata di depan layar guys. Kata-kata di belakang layar ternyata beda. Dan ini bukan cuma Telegraph yang bilang, London yang bilang. Washington Post, media Amerika juga bikin yang sama. Karena ada tekanan dari Saudi, ditambah tekanan juga dari Israel, Donald Trump terpaksa menjalankan perintah untuk menyerang Iran guys. Ngeri guys. Dan lu udah tau lah, bener atau enggak sih berita ini bahwa ternyata ada 3 negara yang bermain di sini, bersepakat membikin persekutuan iblis untuk menghancurkan Iran. Dan apa sih responnya mereka? Ya lu jangan kaget kalau kedutaan Arab Saudi itu langsung bikin balasan nih, si Fahad Nazir ini. Langsung bilang apa? Kingdom, kerajaan Saudi Arabia selalu konsisten untuk menggunakan cara-cara diplomatik untuk mencapai kesepakatan yang kredibel kata dia. Dan mereka membantah mereka pernah melobi Donald Trump untuk menyerang Iran. Menarik nih kata politisi sih. Tapi bener nggak bahwa Amerika Serikat dan Arab Saudi itu berantem? Nggak cocok, nggak mendukung. Nah, karena kalau lu lihat juga ya langsung dibales tuh sama Twitter yang lain. Dia bilang, gimana sih ini keluarga kerajaan Arab ini? Lu kan yang ngasih duit ke Donald Trump $2 billion. Apa masih bisa kita percaya omongan lu? Si Harlem nih. Dia bahkan sampai bilang, nothing you say is credible anymore.
Ini udah konflik of interest nih skala tinggi. Kenapa dia bisa sampai bilang gitu guys? Karena ternyata di belakang layar ya Saudi Arabia itu diam-diam investasi di perusahaannya menantunya Donald Trump si Kushner. Nilainya nggak main-main, $2 billion, bener. Berapa tuh? Lebih dari 30 triliun duit dikasih di situ. Gila banget guys. Ini terang-terangan guys. Kalau di Indonesia ini namanya gratifikasi guys. Cuman metodenya apa? Pakai perusahaan investasi, pakai family office. Ngeri ya. Tapi kenapa ya sampai sebegitunya Saudi Arabia itu ngebom Iran di belakang layar tentunya. Aktingnya mah di luar kayak orang baik. Ya sebelum kesana lo harus lihat dulu dong. Sebetulnya apa sih yang mau diincar sama Donald Trump? Atau Donald Trump itu cuma menjalankan perintah dari yang sampai hari ini sangat sakit hati dengan Republik China. Karena apa? Karena lu lihat ya, ekspor terbesar Iran itu adalah minyak bumi. Minyak bumi Iran hampir 90% minyaknya dibeli oleh China guys. Jadi klien terbesar Iran itu Cina. Karena lu bayangin aja loh, Cina itu impor minyak dari Iran itu sampai 1,8 juta barel setiap harinya. Ngeri loh. Kalau dalam 1 bulan kali 30 hari itu setara 54 juta barel minyak yang diimpor Cina. Dia klien terbesar Iran. Selesai. Apalagi setelah Venezuela dibom cuy. Jadi nggak ada pilihan lagi dapat minyak bumi dari mana. Mau beli dari Jerman, dari Kanada, kagak bisa. Dari Indonesia aja hobinya impor, memperkaya mafia minyak di Singapura, Malaysia. Jadi apa? Sejak Venezuela dibom, dia terpaksa pindah belanjanya ke Iran. 1,8 juta barel minyak per hari. Nah teman-teman tahu dong, apa respon Iran ketika dia diserang? Dia tutup Selat Hormuz. Makin susah kapal-kapal lewat di Hormuz. Apalagi udah ditebar ranjau-ranjau laut. Di sana banyak kapal yang tenggelam. Dan makin susah orang buat lewat, rebutan. Akibatnya apa? Masa Cina akan membiarkan pabrik-pabrik dia tutup? Tentu tidak. Rakyatnya mati kedinginan? Tentu tidak. Mobil-mobilnya stop jalan? Tentu tidak. Akibatnya apa? The moment Israel menyerang Iran, lu tahu siapa yang paling diuntungkan? Dan kenapa Arab Saudi wajib ngomporin Donald Trump buat ngebom Iran? Karena ternyata begitu Iran dibom, begitu Selat Hormuz terganggu, Cina terpaksa belanja minyak ke Arab Saudi. Minyak Arab Saudi mendadak laku keras di pasaran. Dan lu tahu apa yang terjadi? Lu lihat nih. Oilprice.com, ini media minyak salah satu yang terbesar di dunia, sudah mengkonfirmasi ekspor minyak Arab Saudi ke Cina meledak, terbesar sepanjang sejarah. Per bulan Maret 2026, resmi Arab Saudi mengekspor 1,8 juta barel minyak per hari ke negara Cina. Jumlahnya kok sama persis ya, 1,8. Berarti ini angka yang dipindahkan dari Iran guys. Gila lu ini semua. Gila lu. Lu di sini disuruh jadi budak. Dia sibuk cetak duit. Gila nggak? 1,8 juta barel minyak setiap hari pindah orderannya dari Iran ke Arab Saudi. Itu artinya setara 54 juta barel minyak loh dalam 1 bulan. Dan bisa naik juga. Keperkiraan kita bisa naik sampai 60 juta barel per bulan. Nah teman-teman hitungannya simple aja lah. Iran dibom, orderan minyak geser, harga minyak juga naik. Artinya cuannya Arab Saudi, wah tambah gede. Karena lu bayangin aja, harga minyak dunia makin lama makin tinggi. Per hari ini ya, bulan ini. Per hari ini aja ketika video kita direkam, harga minyak tuh udah naik jadi $83 per barel. Kalau belanjanya si Cina ini 57 juta barel minyak, tambah banyak nih. 57 juta barel minyak per bulan dikali $83, itu setara 4,73 miliar dolar. Setiap bulan. Itu setara 80 triliun per bulan. Artinya kalau lu setahun kan, nilainya hampir 1.000 triliun loh. Extra income. Cuma dari satu negara. Enak banget jadi Arab Saudi ya. Udah orderannya pindah ke toko dia. Harganya juga tambah naik. Barangnya sama-sama aja. Cuma dengan apa? Angkat telepon. Donald, lu masih mau dapat gaji gak? Lu bom itu si Iran. Seru nih guys. Jadi dari sini udah bisa lihat ya, agenda sebenarnya apa nih? Kenapa semangat banget menggerakkan negara-negaranya, pion-pion ini buat menyerbu Iran. Tapi lu juga harus bertanya-tanya, apa ini cuma soal minyak guys? Atau sebetulnya ada agenda lain? Karena segitiga iblis Israel, Arab Saudi, Amerika Serikat bener-bener udah bergerak cepat, sadis. Dan gak usah heran kalau Donald Trump sendiri sebetulnya udah berulang kali membela segitiga iblis ini di video yang satu ini. If we didn't have Saudi Arabia, we wouldn't have a big base, we wouldn't have any reason probably. I mean, if you look at Israel, Israel would be in big trouble without Saudi Arabia. So what does that mean? Israel's going to leave? You want Israel to leave? We have a very strong ally in Saudi Arabia. Nah, teman-teman penasaran gak sih?
Kenapa Donald Trump di video itu membela dengan berapi-api? Kenapa dia membela Arab Saudi? Kenapa dia membela Israel? Bahkan dia rela mengorbankan rakyat Amerika Serikat sendiri demi membela raja-raja Timur Tengah ini, guys. Ada kepentingan apa, guys? Apa iya cuma soal duit? Apa iya cuma soal minyak? Apa iya cuma soal Cina? Atau ada yang lebih menarik lagi, guys? Tapi sayang nih, guys, durasi kita terbatas. Kayaknya kita better bahas di video selanjutnya deh. Kita bahas lebih detail tentang segitiga darah ini. Dan kenapa Arab Saudi betul-betul pengen perang ini berlangsung. Betul-betul kompak dengan Israel untuk menjajah Iran. Dan lu tahu gak itu ada hubungannya dengan Indonesia? Dan Indonesia sudah pasti akan diganggu nih. Tahun 2026 nih, lu kalau gak siap, lu bakal shock. Hati-hati loh. Kenapa? Karena segitiga iblis ini udah bergerak, guys. Dan tentu bukan membawa kabar baik buat lu. Tentu niatnya bukan niat baik buat planet bumi. Makanya teman-teman gak usah kaget kalau pasukan-pasukan propaganda mereka bakal panen raya nih tahun ini. So teman-teman setuju gak kalau kita bahas lebih detail lagi di video selanjutnya yang berjudul Bisnis Darah Arab Saudi. Dan bagaimana Indonesia diperbudak dengan memberikan lehernya menjadi budak Arab Saudi. Sepakat gak, guys? Kalau kita bikin videonya lebih detail nih. Bisnis darah Arab Saudi. Kalau lu setuju, segera like video ini. Begitu mencapai 24.000 likes dalam 24 jam, bakal kita bahas tuntas rahasia segitiga iblis ini, guys. Oke, guys, semoga video ini bermanfaat. Salam sehat, salam cuan, salam metal.